Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya teman-teman. Nah di sini aku kegiatannya adalah merapikan merapikan baju-baju yang udah aku setrika. Mohon maaf ya teman-teman, aku nggak sempat nge-record pas aku nyetrika karena ini tuh akibat kesalahan aku sendiri yang nunda-nunda kerjaan. Jadinya tuh setrika aku numpuk banget. Nah tadi kalau di videoin gitu mungkin lama banget selesainya ya, bisa makan durasi nanti videonya cuma ada in frame-nya nyetrika aja. Jadi di sini aku lagi naruh baju ke lemari gitu ya, sesuai dengan klasifikasi sesuai dengan jenisnya, kayak misal daster, terus kayak baju bepergian, kayak misal kaos gitu. Tapi memang sih setelah jadi ibu rumah tangga aku tuh jarang banget punya kaos, paling 1-2 aja ya, kayak buat kayak ada kegiatan Agustusan gitu ya warna merah, atau misal buat senam gitu, atau seragam bukan PKK seragam ibu-ibu. Paling banyak kan daster sama gamis-gamis gitu. Ini juga untuk baju suami aku tuh yang rak di atasnya ya. Jadi tuh kita satu lemari gitu, nggak sendiri-sendiri. Bukan berarti kayak suami sendiri, istri sendiri gitu, enggak ya. Karena memang pakaian yang kita miliki itu nggak banyak, secukupnya aja. Apalagi tuh kadang kan ada istilah kalau satu lemari itu dikuasai istri gitu ya. Nanti pak suami cuma dikasih satu rak aja tuh, satu space aja buat taruh bajunya. Kalau di aku enggak. Jadi harus adil gitu ya. Rak yang di atas sendiri tuh malah buat campur-campur, kayak buat spray, sarung lah. Selimut gitu maksudnya. Terus yang di bawah buat underwear kita berdua. Jadi kapasitas seberapa banyak pakaian yang dimiliki ya secukupnya dan senyamannya kita aja. Kalau dirasa maaf udah cukup segini ya udah. Kalau misal perlu ditambah ya ditambah, nggak apa-apa, yang penting tidak berlebihan selama semua pakaian yang kita punya itu dipakai semua. Nah ini aku udah selesai ya teman-teman, alhamdulillah. Kemudian lanjut, ini aku mau refill telur ke kulkas. Jadi telur yang aku belanjain semalam udah aku cuci bersih, udah aku tiriskan sampai kering, baru aku simpan dalam kulkas. Aku simpan dalam kulkas supaya telurnya itu nggak mencair ya teman-teman. Jadi tuh kualitasnya bagus, kuning telurnya itu nggak bercampur dengan putih telurnya. Nah mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin kemarin tuh aku uploadnya satu hari itu 1 kali, karena kemarin tuh hujan deras sekali, Masya Allah, yang hujan deras berpetir lama banget sampai dapur aku tuh ada yang bocor. Jadi tuh karena talang di dapur aku itu dibikin dakcor ya, kukira tuh akan aman, tapi mungkin karena curah hujannya lagi tinggi tuh sampai bluber, jadi kayak air terjun. Tapi cuma sebentar sih, dan alhasil ya memang harus menguras air genangan yang ada di dapur. Untungnya sih ada hikmahnya, meskipun terjadi bukan bencana sih ya, ya terjadi kayak banjir gitu ya musibah buat aku sih. Tapi dapurnya tuh jadi bersih banget karena dilalahnya ya teman-teman. Dulu tuh pas pembuatan dapur tuh sama tukang aku dibuat kayak saluran ke area bak kontrol, jadi tinggal kayak lubangnya dicopot, penutupnya tuh airnya kayak masuk sendiri gitu ke bak kontrol. Cuman memang ya kalau banjir itu banjir akibat hujan besar, Masya Allah banget. Oke deh, move on. Sekarang aku mau masak. Tadinya tuh aku bingung banget mau masak apa, karena ini tuh stok terakhir di rumah aku. Harusnya pagi ini tuh belanja di Mang Sayur, tapi aku tuh tadi kesiangan teman-teman, dan sekarang tuh nggak tahu kenapa Mang Sayur tuh ngidernya lebih gasik gitu ya. Jadinya ya udah aku masak seadanya ya. Tadinya tuh mau WA suami gitu sebelum pulang, apa kita makan di luar aja gitu, nggak masak karena bahan bakunya tuh nggak ada. Tapi aku urungkan tuh niatnya. Aku pikir aku buka kulkas aku ternyata masih ada terong. Sebenarnya suami aku tuh agak kurang suka terong, cuman tuh dia suka kayak sayur di bumbu kuning gitu. Makanya aku coba bikin sayur terong bumbu kuning. Bumbunya tuh aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, laos atau lengkuas, daun salam, terus reh gitu ya. Jadi aku blender gitu loh teman-teman. Terus nanti aku kasih santan, mudah-mudahan sih enak ya. Nanti seasoningnya ya seperti biasa, lada, garam, kaldu jamur, terus juga gula.
Nah kayak gitu kan agak lumayan nih ya rasanya, meskipun tadinya aku kayaknya mau makan di luar aja kali ya, karena takutnya tuh ini lauknya kurang gimana gitu, kurang pas. Terus juga kalau dimasakin telur lagi takutnya bosen, karena pagi hari tuh udah aku bekelin telur dadar sama tumis kentang. Tapi ya akhirnya di waktu mepet nih ya, sambil mikir kayaknya kasihan deh kalau dia pulang malam terus harus keluar rumah gitu ya buat cari makanan bareng aku, takutnya tuh ini ya kecapean gitu, karena kan besoknya masih harus kerja lagi. Alhasil ya gini nih, kalau udah kepepet aja ya ibu rumah tangga tuh kadang suka dapat solusi secara mendadak seperti aku. Nah ini juga sebenarnya harus dihindari ya. Kita tuh memang alangkah baiknya kadang-kadang suka harus wajib bikin meal plan, setidaknya itu bisa untuk acuan, meskipun meal plan tersebut tidak kita patuhi setiap hari harus masak sesuai dengan meal plan, tapi setidaknya buat referensi atau rekomendasi menu masakan yang pengen kita masak atau harus kita masak ketika kita tuh lagi bingung menu. Nah, membuat meal plan juga bisa jadi patokan sebelum kita belanja mingguan ya. Jadi pas belanja mingguan, lauk sayurnya juga jadi lebih terarah gitu, apa yang mau dibelanjain ya sesuai dengan menu yang akan dimasak. Tapi ya gitu ya, yang namanya kerjaan sehari-hari ada aja, apalagi yang namanya ibu rumah tangga. Kadang tuh semangatnya lagi tinggi, moodnya lagi bagus, terus tiba-tiba berubah gitu ya, jadi nggak mood, jadi mager dan lain-lain. Aku juga ngalami kok. Meskipun seperti aku suka masak, aku suka setrika, teman-teman kalau lagi mager ya aku biarin sampai berhari-hari, jadi numpuk deh. Nah ini sayurnya sudah matang, tadi aku sempet tambahin sama cabai hijau ya biar ada sedep-sedepnya dan bisa mewarnai sayurannya. Ini aku cicip sih lumayan enak teman-teman. Sebenarnya kalau aku sendiri kurang suka sayur kuning gitu ya, bumbu kuning, tapi kalau suami tuh suka, jadinya aku bikinin aja. Lanjut untuk lauknya, di sini aku mau bikin perkedel kentang. Jadi ini kentang yang udah aku goreng tadi bareng bawang merah, bawang putih. Terus aku ulek ya teman-teman, pakai ulekan aja. Ini tuh kentang sisaan tadi pagi yang aku tumis, jadinya tuh cuma sedikit, tapi nggak apa-apa, ini juga cukup. Nanti jadi 6 biji perkedelnya. Terus nanti lauk pendampingnya tuh aku mau goreng bawang bombay gitu, kayak onion ring gitu. Bawang bombay yang diiris bulat-bulat, digoreng pakai tepung. Cuma untuk onion ringnya aku nggak sertakan di video ya teman-teman, karena ini masih sore. Terus biasanya tuh kalau suami aku pulang kerja malam gitu ya setelah isya, jadinya takutnya tuh melempem. Jadinya hari ini tuh aku masaknya yang in frame dalam video, sayur terong sama perkedel kentang aja ya. Karena ya onion ring juga gampang kok dibikin kan, cuma bawang bombay yang digoreng pakai tepung aja. Ya kalau aku goreng sekarang nanti kasihan ya suami aku makannya tuh yang udah melempem, takutnya kurang enak gitu. Oke, ini tuh aku lagi kasih seledri sama daun bawang. Ya kayak gini aku udah lama banget nggak bikin perkedel kentang, jadi rasanya tuh kangen gitu teman-teman. Cuman ini tuh berhubung bikinnya sedikit, jadi aku nanti nggak cetak pakai tangan gitu ya, nggak aku bulet-buletin. Jadi aku langsung goreng di minyak pakai sendok gitu cetakannya. Aku sendokin kayak bikin bakwan. Nah ini untuk seasoningnya tuh garam, kaldu bubuk, sama lada. Kalau teman-teman ada pala di rumah, boleh tambahin pala, itu lebih enak kalau bikin perkedel pakai tambahan bumbu pala. Oke, tinggal diaduk-aduk aja, Masya Allah. Besok harus disempetin nih belanja mingguan supaya tuh nggak bingung menu lagi, dan supaya masaknya tuh bahannya ada tersedia gitu. Semalam tuh kayak nemenin suami gitu, sambil nonton di rumah, nonton film di TV gitu ya, di internet. Jadinya tuh kayak kesiangan. Sebenarnya nggak siang-siang amat sih ya, masih jam 5 lewat setengah 6-an gitu. Cuman kayak aku lihat di depan mang sayurnya udah nggak ada, jadinya ya udah deh. Apalagi ini musim hujan tuh, biasanya tuh suka mager gitu kan teman-teman. Oke, ini aku tambahin 1 butir telur, berhubung ini tuh kentangnya cuma sedikit ya, jadi tuh kayak telurnya kebanyakan gitu gak sih. Terus juga tadi ada beberapa kentang yang kayak kurang empuk gitu, tapi tetap aja aku gerus, aku halusin pakai ulekan. Nah sudah seperti ini aja, tinggal digoreng dalam minyak panas.
Ini tuh sedikit banget lah, tapi cukup lah untuk kita berdua. Nanti aku 3 biji, suami aku juga 3 biji. Oke, di sini aku mau siapin minyaknya dulu ya teman-teman. Ini pakai minyaknya sedikit aja karena biasanya tuh goreng perkedel, sisa minyaknya itu kadang ada berbusa ya karena kan pakai telur. Nah, kayak gini aja nih, aku nggak cetak bulat-bulat gitu ya. Karena ini kan kentangnya sedikit gitu, agak susah dicetak. Terlalu cair nih, karena kan tadi mau pakai telurnya setengah juga. Nanggung banget nanti setengahnya buat apa, jadi sekalian aja gitu dimasukin semua. Nah, seperti ini kayak bikin bakwan. Oh ya, by the way teman-teman, masak apa hari ini? Bisa ya sharing di kolom komentar, siapa tahu jadi referensi aku juga untuk menu masakan yang akan aku masak di keesokan harinya atau besok-besok. Jadi bisa saling berbagi pengalaman ya, insya Allah bermanfaat dan bernilai pahala. Karena apa yang kita bagikan dan bernilai kebaikan dan ada nilai manfaatnya, insya Allah sekecil apapun itu pasti bernilai pahala. Insya Allah bisa menambah pahala kita ya teman-teman, amin. Nah ini kayak gini aja ya teman-teman, dan ternyata tuh nanti yang dua itu kayak ambiar gitu. Nggak tahu deh kayak karena terlalu encer atau gimana, tapi nggak apa-apa lah, tetap enak kok, tetap bisa dimakan meski ambiarnya tuh yang nggak banget gitu ya, kayak jadi kayak jadi lebih kecil aja gitu. Nah ini nanti tinggal dibalik terus digoreng sampai mateng. Bikin perkedel mah cepet ya, karena kan si kentangnya juga udah digoreng, jadinya nggak perlu waktu lama ngegoreng ulangnya. Memasuki akhir bulan Desember, gimana nih hari-hari teman-teman semua? Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah merencanakan liburan akhir tahun ya, bisa dinikmati satu keluarga karena biasanya anak udah libur sekolah, suami juga ada libur akhir tahun. Tapi yang di rumah aja kayak aku, kita tetap semangat. Nah ini dia menu makan malam aku hari ini, aku dan suami aku ya teman-teman. Nanti tinggal goreng onion ringnya. Kayak gini aja, sederhana, menu kepepet nih. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan enak dan cukup menyelerakan. Teman-teman kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.